Halo sahabat Bawaslu Menyapa. Kemarin kita udah menyaksikan nih Bawaslu Menyapa episode 2 dan kini kita akan hadir kembali di episode Bawaslu Menyapa episode 3. Nah, perkenalkan di sini saya Muhammad Ferdi Suryatama dari mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada podcast kesempatan siang hari ini, saya tidak sendiri loh. Saya ditemani oleh narasumber kita yang tidak asing lagi, yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Bantul, Koordif Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, yaitu Ibu Dewi Nuarsana. Apa kabar Ibu Dewi? Alhamdulillah baik. Mas Ferdi gimana? Alhamdulillah baik juga Ibu. Oke. Nah, pada podcast yang hari ini, kita akan membahas nih tentang pengawasan partisipatif dengan gerakan desa anti politik uang di Kabupaten Bantul. Nah, Ibu, pasti banyak nih dari teman-teman semua yang belum tahu apa sih pengawasan partisipatif. Mungkin bisa dijelaskan Bu ini? Baik, tentang pengawasan partisipatif ya, perlu saya jelaskan di sini untuk para sahabat Bawaslu Menyapa dan juga khalayak umum begitu ya, yang nonton podcast ini, bahwa pengawasan partisipatif itu pelibatan masyarakat. Kemudian pengawasan partisipatif berdasarkan Perbawaslu nomor 2 tahun 2023 menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif itu adalah bentuk pengawasan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan itu diselenggarakan atau dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan juga berintegritas. Jadi dengan adanya pelibatan masyarakat, pelibatan masyarakat secara aktif ikut mengawasi, ketiga hal itu ya bisa dilakukan atau dijalankan begitu di dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Begitu Mas Ferdi. Nah, membahas tentang partisipatif tadi nih Bu. Mengapa sih partisipatif ini penting dalam demokrasi di Indonesia sekarang ini Bu? Seberapa penting begitu ya pengawasan partisipatif di dalam negara dengan sistem demokrasi? Menurut saya sih itu sangat penting gitu ya, pelibatan masyarakat di dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan itu merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi. Jadi tugas masyarakat di sini bukan hanya memilih, tetapi juga masyarakat juga punya peran ya, harusnya punya peran untuk ikut mengawasi begitu ya, karena ini sistem demokrasi. Masyarakat atau rakyat yang menentukan pilihannya, rakyat yang kemudian menentukan siapa wakilnya, siapa presidennya atau pemimpinnya. Maka masyarakat juga harus memastikan nih pilihannya itu harus juga diawasi ya, minimal mengawasi hak suara yang sudah diberikan ya. Dalam istilah pemilu itu ada namanya istilah kemurnian suara ya, begitu memastikan bahwa hak suara yang sudah diberikan itu benar-benar terawasi dengan baik, memastikan tidak ada manipulasi begitu. Jangan sampai di dalam misalnya pemilihan legislatif atau pemilihan capres-cawapres milihnya si A, ternyata suaranya jadi dialihkan si B. Jangan sampai seperti itu. Jadi masyarakat di sini dalam program pengawasan partisipatif harusnya punya ruang untuk memastikan itu, untuk mengawasi proses pemilu maupun pemilihan agar kemurnian suaranya ya, kemurnian hak suaranya itu bisa terjaga dengan baik gitu. Jadi memang sangat penting, jangan sampai masyarakat hanya mendefinisikan dirinya dalam sistem demokrasi ini sebagai pemilih saja, datang ke TPS, nyoblos, udah selesai gitu. Tidak sesederhana itu dalam sistem demokrasi, karena masyarakat punya hak memilih, maka masyarakat juga punya hak untuk mengawasi. Itu idealnya.
Jadi untuk bisa mencapai pemilihan yang ideal, ya pemilu maupun pemilihan yang ideal, maka dibuatlah namanya program pengawasan partisipatif agar apa? Agar masyarakat itu punya ruang yang luas untuk bisa ikut berpartisipasi secara aktif bagaimana mengawasi penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan itu berjalan sesuai dengan regulasi, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Begitu, Mas Ferdi. Wah, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya, telah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, pada tahun 2024 nih kan kita semua tahu nih Bu, kalau tahapan pemilu dan pemilihan atau pilkada itu berjalan serentak di tahun yang sama. Dan itu bakal membuat Bawaslu kewalahan untuk bekerja sendiri ya Bu, independen. Maka dari itu Bawaslu akan membentuk pengawasan partisipatif, betul Bu? Betul. Jadi kayak langkah apa sih yang akan dilakukan Bawaslu untuk menguatkan Yang sudah dilakukan Bawaslu untuk menguatkan pengawasan partisipatif tersebut Ibu? Memang betul Mas Ferdi, semua orang tahu ya, publik sudah tahu bahwa tahun 2024 kemarin itu merupakan momentum yang sangat luar biasa karena di tahun yang sama, dalam satu tahun itu ada dua hajatan demokrasi yang besar begitu ya. Ada pemilu, kemudian setelah pemilu tidak selang beberapa bulan ada yang namanya pemilihan atau pilkada. Pemilu yang hari hanya itu jatuh pada tanggal 14 Februari. Kemudian itu hari hanya ya. Tapi kemudian sebelum itu ada banyak sekali tahapan begitu ya, mulai dari pendaftaran peserta ya, baik itu caleg maupun capres cawapres, kemudian ada kampanye dan seterusnya. Itu memang adalah tahapan yang sangat luar biasa. Dan beberapa bulan kemudian, tepatnya hari hanya itu hari pencoblosan atau hari pungut hitung ya, pemungutan dan penghitungan suaranya itu jatuh pada tanggal 27 November gitu. Itu juga sama, sebelum tanggal 27 November itu juga ada tahapan-tahapan yang juga harus diawasi. Nah, kalau semuanya itu memang diawasi oleh Bawaslu, maka mengingat personil pengawas ya di semua tingkatan itu sangat terbatas begitu, antara pengawas dan diawasi itu tidak seimbang begitu ya. Misalnya di Bawaslu tingkat Kabupaten Bantul ini ada 5, tetapi yang diawasi itu ribuan kegiatan kampanye, ada ratusan caleg misalnya. Kemudian ada banyak hal yang harus diawasi, maka kalau Bawaslu sendirian itu rasanya akan kewalahan. Makanya kemudian penting adanya kegiatan atau program pengawasan partisipatif di sini, adanya keterlibatan masyarakat di dalam pengawasannya begitu. Jadi Bawaslu tidak bisa sendirian untuk bisa mengawasi secara komprehensif secara keseluruhan tahapan, kemudian para peserta begitu ya. Dan sekian ratus titik-titik kegiatan kampanye itu memang tidak bisa maksimal kalau dilakukan Bawaslu sendiri, maka dibutuhkan pelibatan masyarakat di sini dalam frame kegiatan atau gerakan pengawasan partisipatif. Masyarakat terlibat untuk mengawasi gitu. Dan itu di Kabupaten Bantul sudah dilakukan gitu ya, sudah dilakukan dengan langkah-langkah konkret, kegiatan konkret. Misalnya ya, menjelang atau di awal-awal tahapan begitu ya, Bawaslu Kabupaten Bantul itu sangat intens melakukan semacam audiensi ke berbagai komunitas masyarakat di Kabupaten Bantul. Nah, di Kabupaten Bantul ini kan masyarakatnya majemuk. Selain selain majemuk itu juga banyak sekali organisasi yang sudah terorganisir di dalam ormas-ormas begitu ya.
ada banyak sekali ormas, baik itu ormas keagamaan maupun ormas kepemudaan. Nah, untuk bisa memperkuat pengawasan partisipatif ini, Bawaslu Kabupaten Bantul kemudian sowan ke berbagai tokoh masyarakat yang mana dalam hal ini sebagai pengurus ya, sebagai pimpinan di ormas-ormas tersebut untuk mengajak ya. Pertama silaturahim tujuannya, kemudian mengajak masyarakat yang atau anggotanya atau jamaahnya bersama Bawaslu nanti ikut serta mengawasi pemilu dan pemilihan, dan itu sudah dilakukan. Itu yang pertama, sowan-sowan atau audiensi itu. Kemudian yang upaya konkret yang lain itu adalah kita kemudian ikut ya nimbrung di kegiatan-kegiatan masyarakat ya. Kita datang untuk kemudian misalnya ikut mensosialisasikan atau ikut juga memberikan semacam edukasi dan literasi kepada masyarakat agar masyarakat itu paham tentang kepemiluan dan apa saja yang bisa atau dapat diawasi bersama dengan Bawaslu begitu. Itu sudah kami lakukan. Nah, selain itu kan di di dalam pemilu maupun pemilihan begitu ya, pemilih pemuda ya, pemilih muda yang usianya muda begitu ya, itu cukup dominan ya, sekitar 50%-an begitu ya menurut data KPU. Ini sangat disayangkan kalau kemudian pemilih muda atau termasuk di dalamnya pemilih pemula begitu ya, tidak paham dengan namanya pengawasan. Nah, oleh karena itu kemudian kami Bawaslu Kabupaten Bantul pada saat itu turun ke lapangan, datang ke sekolah-sekolah dalam program namanya Bawaslu Goes to School. Nah, kami datang ke sekolah-sekolah untuk kemudian memberikan literasi terkait pengawasan, terkait pemilu, terkait pemilihan, agar apa? Agar pemilih pemula ini lebih paham lagi, lebih aware lagi terhadap siapa sih dirinya sebagai pemilih pemula, apakah tugasnya, apakah haknya hanya sebagai pemilih saja, atau ada hal lain, hal positif lain yang bisa dilakukan begitu ya. Dan di dalam program Bawaslu Goes to School ini kami bukan hanya mensosialisasikan terkait tahapan-tahapan pemilu, tetapi juga peluang-peluang yang bisa dikolaborasikan dengan Bawaslu Kabupaten Bantul. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Kami datang ke 30 lebih sekolah menengah atas atau yang sederajat untuk targetnya adalah pemilih pemula, untuk memberikan literasi dan edukasi kepada pemilih pemula. Dan bentuk konkretnya lagi dari kegiatan tersebut kemudian terbentuk yang namanya pengawas partisipatif, relawan pengawas partisipatif dari kalangan pemula. Itu kemarin dideklarasikan kalau tidak salah di Kecamatan Sewon begitu ya. Itu ada beberapa, ada banyak, bukan hanya beberapa, banyak gitu ya, karena jumlahnya lebih dari 50 begitu ya. Ada banyak siswa yang statusnya pemilih pemula itu mendeklarasikan diri sebagai relawan pengawas partisipatif, dan itu hanya ada di Kabupaten Bantul. Untuk SDY hanya ada di Kabupaten Bantul, dan di deklarasinya itu dilaksanakan di Kecamatan Sewon. Begitu. Jadi itu beberapa upaya konkret untuk penguatan pengawas partisipatif yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Bantul. Dan ya itu kan yang sudah ya, karena penguatan pengawasan partisipatif ini adalah program berkelanjutan begitu, karena ke depan masih ada momentum-momentum atau pemilihan atau pemilu begitu ya. Diharapkan pengawasan partisipatif ini terus dikuatkan gitu. Ada kegiatan-kegiatan yang sudah dan akan kami lakukan untuk menguatkan program pengawasan partisipatif ini.
Keren sekali Bu. Jadi ngomongin soal pemilih pemula ya Bu, yang presentasinya hampir 50% menggunakan hak suaranya dengan baik. Nah, itu bagaimana sih Bu langkah upaya membangun antusias dalam pemilih muda untuk menggunakan hak suaranya dengan baik? Jadi begini, kemarin itu ketika kami terutama ketika kami melaksanakan Bawaslu Ghost to School itu ya, kami memang berusaha membangun kesadaran pentingnya pemilih pemula ini menyalurkan hak suaranya, ikut berpartisipasi dalam pemilu maupun pemilihan begitu ya. Caranya adalah yaitu membangun kesadaran pentingnya ikut memilih begitu ya, karena suara mereka lah yang kemudian menentukan masa depan dari bangsa ini. Misalnya lebih spesifik ke Kabupaten Bantul ya, suara mereka lah yang kemudian menentukan maju tidaknya sebuah daerah begitu ya, karena satu suara itu sangat berharga, sangat menentukan begitu ya. Makanya kemarin itu ketika mereka kami posisikan sebagai masyarakat penentu, mereka semakin antusiasmenya itu semakin meningkat begitu, terbukti dengan kemudian para pemilih pemula ini mengurus KTP yang sudah kan memang syaratnya pemilih itu sudah punya KTP begitu. Mereka kemudian berlomba-lomba untuk bisa memiliki KTP agar dapat menyalurkan hak suaranya pada saat pemilu maupun pemilihan, dan itu sudah dilakukan begitu. Nah, selain itu kami juga di dalam program Bawaslu Ghost to School itu mencoba hadir semenarik mungkin begitu, tidak membosankan gitu, sehingga mereka ini, para pemilih pemula ini merasa dekat dengan Bawaslu, merasa dekat dengan merasa familiar dengan pemilu dan pemilihan, sehingga nanti terbangun rasa peduli begitu, tidak cuek begitu ya. Artinya kalau sudah peduli, artinya kan nanti dia tergerak dengan sendirinya untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, baik itu sebagai hanya sebagai pemilih saja ataupun terlibat aktif di dalam pengawasan partisipatif gitu. Jadi di dalam menggait pemilih pemula ini kemarin, kami pertama yang dilakukan adalah memberikan pemahaman, kemudian menumbuhkan kesadaran pentingnya ikut dalam hajatan demokrasi bernama pemilu dan pemilihan begitu. Itu yang sudah kami lakukan. Dan selain itu karena yang kita hadapi itu adalah siswa begitu ya, pemilih pemula, maka dalam kegiatan Bawaslu Ghost to School ini setiap sekolah, setiap kegiatan itu pasti nanti ada diskusi tanya jawab, dan siapa yang bisa menjawab kami berikan souvenir dan lain-lain gitu. Itu salah satu strategi, dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik dan membuahkan hasil begitu. Itu Mas Ferdi. Kali ya Bu, langkah Bawaslu untuk menggait antusias pemilih pemula. Nah, sekarang selanjutnya ngomongin soal pengawasan partisipatif melalui gerakan Desa Apu yang tadi nih Bu. Nah, bisa dijelaskan ya sih Bu, sejarah berdirinya Desa Apu itu bagaimana Desa Anti Politik Uang? Nah, sebenarnya itu Desa Apu di Kabupaten Bantul itu berdiri atau ada begitu ya, itu sejak tahun 2018, dan hingga saat ini sudah ada 8 kelurahan yang mendeklarasikan sebagai desa atau kelurahan anti politik uang, atau yang biasa dikenal dengan Desa Apu. Nah, yang terakhir kemarin itu ada Kelurahan Gosari yang deklarasi pada tanggal 21 September 2024 ya, menjelang Pilkada. Jadi total semua ada 18 kelurahan atau Desa Apu di Kabupaten Bantul.
Jadi gerakan Desa Apu ini bagian dari gerakan volunteerisme ya, gerakan kesukarelawanan masyarakat begitu untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif ya. Nah, pengawasan partisipatif itu ya bukan hanya dilakukan pada peristiwa-peristiwa atau tahapan-tahapan pemilu maupun pemilihan, tetapi gerakan Desa Apu ini juga menjadi mitra Bawaslu di dalam memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat, bagaimana nanti masyarakat bisa secara tegas berani mengatakan tidak terhadap praktik money politik dan punya kesadaran terhadap pentingnya pelaksanaan hajatan demokrasi pemilu dan pemilihan yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Nah, itu hal yang sudah dilakukan oleh Desa Apu. Nah, sebenarnya Desa Apu ini adalah gerakan masyarakat, dan ini sifatnya sukarela, gitu ya. Ini benar-benar gerakan yang ada ya, yang timbul dari kesadaran masyarakat untuk bagaimana masyarakat bisa berdemokrasi, ikut mendukung demokrasi terutama di Kabupaten Bantul ya, ini berjalan dengan baik begitu. Jadi bukan hanya dia terlibat di dalam tahapan-tahapan saja, tetapi jauh setelah sebelum atau setelahnya gerakan Desa Apu ini juga ikut bekerja, ikut mengedukasi, ikut sosialisasi, misalnya ada kebijakan apa terkait regulasi melalui regulasi Bawaslu ataupun KPU begitu ya, yang kaitannya dengan pengawasan itu Desa Apu juga ikut membantu mensosialisasikan dan juga ikut mengedukasi masyarakat begitu. Itu yang itu terkait dengan gerakan Desa Apu yang ada di Kabupaten Bantul begitu. Sebenarnya bicara sejarahnya ya karena masyarakat butuh gitu. Karena ini benar-benar gerakan dari bawah, gerakan dari masyarakat ya, kesadaran masyarakat untuk sukarela ikut mengawasi jalannya pemilu dan pemilihan. Itu pertama kali dideklarasikan pada tahun 2018, dan alhamdulillah sekarang di Kabupaten Bantul sudah ada 18 kelurahan Desa Apu, dan kedepannya mudah-mudahan kami Bawaslu Kabupaten Bantul dapat memperkuat lagi kualitas gerakan Desa Apu ini. Syukur-syukur nanti juga bisa mendorong kelurahan-kelurahan, seluruh kelurahan di Kabupaten Bantul ini juga bisa mendeklarasikan sebagai Desa Apu berikutnya. Gitu Mas Ferdi. Baik Ibu, semoga segera terrealisasi dengan membuat seluruh kelurahan di Kabupaten Bantul itu menjadi desa anti politik uang. Amin. Dan ngomongin desa anti politik uang di Kelurahan Bantul kan udah ada 18 kelurahan Ibu ya, kan desa anti politik uang. Nah, saya mau tanya tentang situ kan relawan dari desa anti politik uang kan terbilang mereka murni relawan secara sukarela dan tidak dibayar atau dikasih imbalan apapun dari Bawaslu. Nah, bagaimana sih Bu langkah Bawaslu untuk menggait minat relawan itu untuk terus tetap mengkomitmen dari hatinya untuk tetap mendeklarasikan desa anti politik uang tanpa ada bayaran dari Bawaslu atau apapun Bu? Baik Mas Ferdi ya, ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bantul untuk memastikan gerakan desa anti politik uang ini tetap eksis di Kabupaten Bantul ya.
Karena pertama ya yang dilakukan adalah menjaga merawat bagaimana ke-18 desa APU ini tetap eksis. Caranya adalah kita datang ke kelurahan-kelurahan tersebut yang sudah mendeklarasikan sebagai desa APU. Kenapa kita perlu datangi? Pertama ya silaturahim, karena bagaimanapun gerakan desa APU ini adalah mitra Bawaslu dalam pengawasan, mitra strategis ya. Tapi sifatnya ini relawan, karena memang ini benar-benar tidak dipungut biaya dan tidak ada anggaran apapun dari pemerintah. Ini benar-benar murni gerakan masyarakat, gerakan grassroots yang peduli terhadap demokrasi, terhadap nilai-nilai demokrasi yang seharusnya terwujud dalam pemilu maupun pemilihan. Pertama yang kami lakukan adalah silaturahim begitu ya, silaturahim ke desa-desa APU. Sharing knowledge lah. Kami bertanya pada peristiwa kemarin, pada saat pemilu maupun pemilihan, apa yang sudah dilakukan, strategi gerakan apa yang sudah dilakukan, begitu. Semacam itu, begitu yang sudah kami lakukan. Selain itu, ini kan namanya relawan ya, Mas. Namanya relawan itu ya kadang semangatnya timbul tenggelam begitu ya, fluktuatif, tidak kemudian semangat terus, apalagi ini pasca elektoral, sudah bukan tahapan begitu ya, pasca pemilihan. Jadi banyak ada beberapa desa APU yang sebenarnya hidup enggan mati tak mau begitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi karena mungkin menganggap sudah tidak ada tahapan begitu, jadi gerakan-gerakan yang dilakukan atau program-programnya itu tidak seintens pada saat tahapan. Nah, oleh karena itu ini perlu dijaga, perlu dirawat, karena yang namanya edukasi kepada masyarakat, karena desa APU ini kan juga melakukan gerakan edukasi, gerakan literasi, itu harus dilakukan secara berkesinambungan untuk jangka panjang, kepentingan jangka panjang gitu ya. Maka perlu kemudian kami selaku Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Bantul perlu memastikan agar eksistensi dari gerakan desa anti politik uang ini tetap ada di masyarakat begitu ya. Caranya yang kita datangi satu persatu, dari kelurahan ke kelurahan begitu ya, yang yang kurang hidup ya kami dorong untuk kemudian hidup lagi gerakannya, ada lagi kegiatannya, sehingga gerakan desa anti politik uang ini tetap dirasakan oleh masyarakat tetap mendapatkan edukasi, karena berbicara edukasi ya, literasi itu harus berjalan secara berkelanjutan. Misalnya contoh bagaimana masyarakat agar memiliki keberanian untuk menolak praktik money politik. Nah, itu tidak bisa serta-merta bim salabim disulap terus tidak mau. Apalagi kalau misalnya ya, mudah-mudahan tidak ini. Misalnya masyarakat Bantul itu sudah ada masyarakat yang permisif terhadap praktik money politik. Itu tidak bisa serta-merta dalam satu hari menghapus itu gitu ya, sikap permisif itu, tapi butuh edukasi dan literasi yang terus menerus ya, sehingga terbentuk mindset masyarakat yang benar-benar berani mengatakan tidak terhadap atau menolak praktik money politik pada saat tahapan pemilu maupun pemilihan. Nah, itu penting desa APU ini kemudian yang sudah hidup enggan mati tak mau tadi itu dihidupkan kembali,
diberi semangat lagi begitu ya, tentu bersama dengan Bawaslu Kabupaten Bantul. Nanti kita ajak bareng-bareng lagi bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana melakukan gerakan-gerakan edukasi untuk jangka panjang. Seperti itu Mas Ferdi untuk salah satu strategi yang sudah kami lakukan untuk terus menjaga eksistensi gerakan desa anti politik uang di Kabupaten Bantul ini. Halo sahabat Bawaslu Menyapa. Nah, kita udah sampai nih di penghujung acara. Sebelum kita menutup perjumpaan pada siang hari ini bersama sahabat Bawaslu di rumah, saya akan men-spill dikit nih buku yang ada di Bawaslu Corner. Itu yang pertama, jika kalian mencari buku demokrasi, di sini ada nih buku demokrasi masa depan sama dengan pemilu ramah lingkungan. Kemudian ada satu lagi yang saya pegang, yaitu laporan akhir pengawasan tahapan pemilu tahun 2024. Nah, yang kalian cari tentang pengawasan tahapan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Bantul ada lengkap loh di buku ini semua. Silahkan cek. Baik sahabat Bawaslu Menyapa. Ini sebelum closing saya jelaskan ada beberapa buku yang bisa sahabat akses di Bawaslu Corner. Ya, ini salah satunya ini salah dua ya, saya ambil dua. Ada buku laporan akhir pengawasan tahapan pemilihan tahun 2024. Nah, sahabat kalau misalnya penasaran bagaimana sih pengawasan pada saat pemilihan atau pilkada tahun 2004 itu berlangsung atau dilaksanakan, hasilnya apa saja? Nah, ini terangkum di dalam buku setebal ini ya, setebal ini. Sahabat bisa baca bisa akses dan baca di Bawaslu Corner yang terletak di lantai 2 di Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul. Nah, ini sudah lengkap nih menceritakan bagaimana pengawasan itu dijalankan di Kabupaten Bantul, khususnya pada saat perhelatan Pilkada tahun 2024. Silakan cek dan dibaca-baca begitu ya. Nah, yang kedua ini yang tak kalah menarik sahabat, ini ada buletin. Nah, buletin ini isinya adalah tidak semuanya kegiatan pengawasan pilkada terangkum di dalam buletin ini. Ini hanya berisi pengawasan ya, cerita pengawasan sebenarnya, cerita pengawasan tapi tematik ya, cerita-cerita menarik ya, pengawasan baik pada saat pemilu maupun pada saat pemilihan, karena isinya ini merangkum dua momen pengawasan pemilu dan pemilihan, tetapi dipilih cerita pengawasan yang paling menarik. Apa saja yang menarik? Silahkan sahabat bisa baca-baca di buletin ini, bisa diakses di Bawaslu Corner, Bawaslu Kabupaten Bantul di Gedung Perpusda lantai 2, Perpusda Kabupaten Bantul lantai 2. Silahkan bisa dibaca-baca. Begitu. Baik, sahabat Bawaslu Menyapa, ini hanya sepil dikit tentang buku yang ada di Bawaslu Corner, dan masih banyak lagi buku di Bawaslu Corner yang bisa kalian akses. Di Bawaslu sini ada buku tentang ilmu sosial, ilmu politik, demokrasi. Kalian tinggal datang aja ke Perpustakaan Bantul di lantai 2, yaitu langsung tepatnya di Bawaslu Corner. Rasanya berat sekali untuk berpisah dengan sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di mana saja, tapi harus kami cukupkan episode kali ini, dan sampai bertemu di Bawaslu Menyapa episode 4 dengan tema yang tidak kalah menarik lagi tentunya. Kami pamit izin undur diri, terima kasih. Salam.